Big Bangers, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Big Bang Show. Inilah sebuah ajang di mana orang-orang kreatif berbagi cerita tentang apa yang mereka lakukan dan berdampak sosial. Kali ini saya hendak bercerita tentang satu pagelaran yang luar biasa. Saya sebut pagelaran karena menurut saya itu adalah sebuah show di mana saya sendiri termasuk yang terkagum-kagum karena jumlah pesertanya luar biasa, yang hadir luar biasa. Dan rata-rata anak-anak muda. Ajang apa ini? Sebelum saya ceritakan, saya akan minta dua mentor setia saya untuk menemani dalam episode kali ini. Veronica Kolendam dan Ben Subiakto. Veronica, apa kabar? Keren banget. Kotak-kotak juga. Ben, terima kasih, sepatunya juga coklat ya. Garing ya. Baik, terima kasih nih. Hari ini kita punya tamu-tamu istimewa. Dan pernah dengar kata popcorn? Pernah dong. Nah, pernah, karena kita takjub melihat jumlah penonton yang bludak luar biasa. Sampai saya terheran-heran bilang, acara apa ini ya? Tentu kita ingin tahu apa dan bagaimana cerita tentang popcorn. Mari kita lihat snapshot berikut ini. Popcorn Asia, singkatan dari Popular Culture Convention Asia, yang didedikasikan untuk merayakan dan menghargai profesional, seniman, dan pencipta dalam industri kreatif dengan fokus pada komik, game, mainan, film, dan animasi. Tingginya potensi industri kreatif Indonesia membuat Grace Kusnadi, founder Popcornesia, berpikir bahwa Indonesia memerlukan suatu wadah untuk berjejaring, berbagi, berkolaborasi, dan meningkatkan kemampuan bagi para kreator agar bisa menumbuhkan industri kreatif di Asia. Awalnya kita ngobrol-ngobrol sih dari komunitas para pelaku industri. Pada tahun 2012 itu tidak ada event yang bisa menjadi wadah mereka untuk tampil, untuk bisa memamerkan hasil karya, apalagi jual gitu ya di publik. Dan karya kita banyak dikenal di luar, tapi di lokal masih banyak yang nggak tahu. Di waktu itu hasil ngobrol dengan komunitas, dengan teman-teman dari industri, yuk kita bikin sesuatu yang meliputi dari komik, film, animasi, games, toys. Tujuan utamanya kita ingin industri kreatif yang 4 sektor tadi bisa maju di Indonesia, bisa juga ke Asia dan ke internasional. Kalau tidak ada tempat untuk mereka keluar, tampil, kasih lihat hasil karyanya, itu kan orang nggak tahu juga. Jadi kita harapkan dengan ajang yang dibuka buat publik, dibuka buat industri, dibuka juga networknya, dan itu bisa membantu membuka jalan ke depannya untuk memajukan industri ini. Kita tentu ingin tahu cerita yang lebih banyak lagi, lebih detail lagi mengenai kisah sukses popcorn Indonesia. Dan di balik itu ada Grace Kusnadi. Mari kita berikan aplaus untuk Grace Kusnadi. Iya. Apa kabar? Grace, terima kasih ya sudah mau datang ya. Akhirnya saya bisa berjumpa dengan orang yang membuat saya panik melihat kerumunan penonton sebanyak itu. Jadi berapa banyak penonton tahun lalu ya? 38.000. Itu orang semua itu? Iya. Astaga. Dalam 1 hari atau? 3 hari. Oh, dalam 3 hari. Dalam 3 hari 38.000 penonton yang datang. Betul. Apa hebatnya popcorn ini? Mungkin karena yang kita angkat adalah kreator. Kalau ke popcorn, ketemu kreatornya langsung, ngobrol langsung, bisa cerita. Itu bikin karakter atau bikin film, animasi. Latar belakangnya apa? Ketemu langsung dengan kreatornya. Bisa Jadi ngobrol penonton langsung. bisa ngobrol langsung. Bisa ngobrol langsung. Kalau gitu Karena duduk kan dulu duduk baru dulu. kita cerita lebih jauh ya. Jadi mereka yang datang itu ingin bertemu langsung dengan kreator-kreator ya. Iya. Nah, siapa mereka yang tampil di acara Popcorn Indonesia ini? Dari awalnya yang kita ingin angkat adalah semua yang langsung kreatornya. Jadi dari komik, ilustrasi, film, animasi, toys, dan games. Jadi ada industri film juga masuk Ada. situ ya? Iya. Saya lihat itu kok ada bintang selebriti, bintang-bintang film, orang-orang terkenal, sutradara. Iya, karena yang film dari tahun pertama itu kita udah mulai ajak mereka, ayo launching di Popcorn yuk, ngasih tahu sebenarnya kita pengen kenalin juga IP lokal seperti apa. Jadi tahun pertama kebetulan kita waktu itu The Raid pertama mereka dari film bikin komik.
Jadi bisa ketemu actors the rate, bisa tanda tangan komiknya, langsung ngobrol. Oh, pantesan rame. Ini udah berapa tahun? Ini berarti tahun ke-6. Tahun ke-6. Iya. Nah, kemudian gagasan awalnya muncul dari mana ini? Dari hasil ngobrol, saya dulu di animasi, kemudian pindah ke event organizer. Waktu jadi event ini kita ketemu lagi teman-teman animasi, komik, ilustrasi, terus pada curhat aja. Kita kok nggak punya ya event gitu, buat kita showcase hasil karya kita, pamerin di mana. Kalau cuman acara di kayak di cafe atau di kampus kan yang nonton sedikit dan industri nggak nengok. Dan lagi itu kita ya udah kita coba yuk sama-sama bareng-bareng maju, masing-masing kasih input butuh apa. Nah itu kita carikan, kita bukakan networknya juga. Jadi kreatornya maju, dari industri kita undang. Oke. Dan ini para kreator ini juga bisa ketemu investor ya? Iya. Jadi mulai mereka kolaborasi untuk bisnis ya? Ya, jadi yang kalau Popcorn jadi ngarahnya bisnis iya, yang belanja iya. Jadi fans-fansnya kalau seneng komik atau film mau beli pernak-perniknya boleh. Oh jadi tapi dari yang sisi datang bisnis juga bisa beli produk-produk yang ada di situ ya? Ini segmennya siapa ya yang dituju? Kita segmen memang 15-35 yang kita target. Oh berarti saya masuk ya? Masih. Iya. Maksudnya maksa masuk. Sebenarnya sih dari pengennya ngeliatin dari segi edukasi karena ada sekolah yang ikut. Jadi kalau mau ke dunia kreatif, nih ada sekolahnya, ada kursusnya. Nanti jualannya, at least ada Popcorn Avenue-nya. Nah, network industrinya kita juga buka di situ. Veronica Kawendam. Enggak, kalau Mas tadi kan disebut sekolah ya, ada sekolah untuk animasi. Ini sekolah formal atau bentuknya vokasi atau bentuknya? Ada macam-macam. Jadi ada yang kemarin tahun kemarin itu ikut Rus Animasi dari Kudus, binaannya Jarum Foundation. Oh, itu berapa lama tuh? Itu mereka SMK. Oh, dia 3 tahun. Level SMK. Terus ada SAE. Itu jadi kursus kayak exhibition gitu ya? Exhibition. Jadi ada terjadi B2B dengan B2C juga gitu? Oke, enggak, saya cuma berpikir kalau dari dampak sosialnya ini kan kelihatannya memang limited ke network si kartunis dan si animator gitu ya di dunia itu gitu. Cuman pengen tahu dampak sosial lebih yang ke misalnya ke populasi lebih besar itu sebenarnya yang kita buka apa pertama mungkin kalau misalnya jadi komikus artis menggambar di rumah sendiri kan, nggak ngobrol sama yang lain. Begitu kita buka ajang pertemuan ini, dia baru lihat dari gambaran aku bisa jadi toys loh, bisa jadi games loh, bisa jadi animasi. movie. Jadi artinya semacam inspirasi aja, memberikan juga mereka inspirasi. Dan mungkin gitu. sebagai misalnya artis komik belum tentu bisa bikin toys. Jadi pasti ketemu anak toys yang akan bantu mereka desain untuk toysnya. Oh bisa jadi kayak figurin. Gitu. Pengennya sih kita punya local universe yang kayak internasional punya lah gitu. Kita masa movie-movie lain bisa jualan full spread, ada kalau ini apa nih? Kita nggak ada. Ini nah apa itu nih? sebenarnya ini lahir juga 2012 waktu kita lahirkan Popcorn Asia. Ini namanya Popo. Sebenarnya kita bikin kayak sidekick. Kenapa Popo? Pengennya dia tuh kenapa gini juga bentuknya gitu ya. Dia ceria. Pengennya ini jadi kita selalu gembira. Kayak bunga matahari sih. Iya, bersinar gitu ya, happy. Jadi kalau industri ini kita bilang, ayo dong kita maju. Ini saya kita Popo ya, iya. Dari kata popcorn itu tadi Iya. ya, dipanjangin popcorn. Iya. Ben, apa komentarnya Ben? Ya kan Popcorn udah cukup memberikan apa ya istilahnya pertemuan buat industri kreatif, terutama di para komikus, animator gitu ya. Padahal di Indonesia itu masih kekurangan IP yang istilahnya cukup marketable untuk diekspor. Nah, pertanyaan buat Mbak sih sebenarnya lebih ke arah apa sih menjadi problem dasar daripada industri IP di Indonesia ini? Kenapa kita itu seringkali talentnya banyak, kemampuannya, apalagi kalau ke Popcorn kita ngeliat, wah gambar-gambarnya bagus, tokoh-tokohnya bagus, kita punya craftsmanship itu. Tapi kenapa IP kita nggak punya kayak Walt Disney di Indonesia? Mungkin dari financing juga dan pintu networknya. Jadi yang Popcorn inginkan jangka panjang kita nggak mau cuma event. Kedepannya kita pengen jadi kayak mungkin business council-nya industri ini. Untuk diekspor, untuk bertemu dengan financier. Dan menjadikan Popcorn sebagai market atau gimana ke depannya? Market juga sebagai agency sebenarnya. Karena kan yang jadi agent IP lokal itu belum ada ya. Kebanyakan kan kita jadi agent tapi IP-nya dari luar, licensing-nya dari luar. Nah pengennya pelan-pelan dengan tumbuhnya dan 6 tahun ini lebih banyak IP yang tumbuh. Nah itu yang kita ingin nantinya kita pelan-pelan kita bantu yuk.
Iya. kita Baik, jual. nanti kita akan elaborasi lagi ya, karena ini kemudian bukan saja menjadi ajang untuk exhibition atau pameran atau tempat bertemunya para kreator, tetapi ternyata ini menjadi bisnis yang menggoda juga ya. Saya lihat dari jumlah penonton 38.000 dalam 3 hari. Itu tadi cerita mengenai popcorn dan bagaimana dampak bagi para kreator ya. Ada komikus di situ, ada pembuat film ya, animator dan lain-lain. Nanti kita akan dengarkan. Sekarang kita break dulu. Do more, do good, Big Bang.